Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Muhammad Ramadan, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir kembali berjumpa dengan antum semuanya, tidak lain dalam rangka bertadarus, saling belajar di antara kita. Antum belajar, saya juga belajar. Bukan ada yang lebih unggul. Saya masih fakir dalam masalah ilmu, sehingga tentunya untuk mengembangkan keilmuan di antaranya adalah metodenya mengajar. Pada pekan yang lalu ada salah seorang jamaah minta untuk dimurojaahkan kembali tentang masalah apabila imam kelebihan rakaat. Kelebihan rakaat, misalnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Setelah saya buka-buka, ternyata memang di kitab Taysirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, begitu pula di kitab Al-Ihkam yang pernah saya nukil dari Syekh Dr. Mansur Saqaub hafizallahu taala, ternyata tidak dibahas masalah itu. Berarti saya nukil dari luar. Dari sini saya menukil ya, di antaranya didapatkan dari Islamco, yang mana web ini diasuh oleh Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala. Fatwa nomor 98.453 yang berjudul idza qamal imamu ila raka'atin khamisatin, apabila imam berdiri untuk rakaat kelima dalam rangka karena lupa. As-su'al idza qamal imamu ila raka'atin khamisatin fi sholati nasiyan, apabila imam berdiri ke rakaat kelima karena lupa, ya tentunya kalau karena sengaja tentu batal. Wasabbahna lahu walakinnahu lam yarji'. Kami para makmum sudah bertasbih, ya, mengingatkan dia, tetapi dia tidak kembali. Famadza yaf'al al-makmum? Apa yang dilakukan oleh makmum? Apakah mengikutinya ataukah duduk tasyahud? Maka dijawab oleh beliau Syekh Al-Munajjid hafizallahu taala, idza qama al-imamu ila rak'atin khamisatin nasiyan wajaba 'alal ma'mumin tanbihuhu liyarji'. Apabila imam berdiri ke rakaat kelima karena lupa dan dia menganggap bahwasanya dia berdiri untuk rakaat keempat, ya, si imam ini merasa ini masih di rakaat dia keempat, tetapi para makmum merasa ini adalah rakaat kelima dan bukan hanya 1, 2, tetapi mughalabah, ya. Mayoritas makmum menyadari ini adalah rakaat kelima. Maka wajib bagi makmum mengingatkan imam dengan membaca tasbih agar imam kembali
Fa illam yarji' dhannan minhu annahu ala sawabin lam yajuz lil ma'mum alladhi ya'lamu annaha al-khamisah an yutabi'a al-imam. Apabila imam tidak kembali duduk untuk tasyahud karena merasa bahwasanya dia berdiri untuk rakaat keempat, maka tidak boleh bagi makmum, lam yajuz lil ma'mumin alladhi ya'lam annaha al-khamisata an yutabi'a al-imam. Tidak boleh bagi makmum yang tahu persis, pun ragu ya, tahu persis kalau itu berdiri untuk rakaat kelima, tidak boleh untuk mengikuti imam. Adapun bagi makmum yang ragu-ragu atau tidak tahu, maka boleh mengikuti imam. Tidak boleh mengikuti imam wa yaqumu ma'ah, dan berdiri bersama. Li'annahu bidzalika yakunu qad zada rak'atan fi sholati 'aliman 'amidan. Karena apabila demikian, ya si makmum ini sudah menambah 1 rakaat di dalam sholat yang tadinya 4 menjadi 5 dalam keadaan tahu dan sengaja. Wa hadza mubtilun lis sholat, dan ini membatalkan sholat. Lalu bagaimana solusinya? Kata beliau, bal yajlisul ma'mum wa yatashahhadu summa yusallimu aw yantadhirul imam. Akan tetapi makmum ini duduk dan bertasyahud. Boleh dia salam terlebih dahulu dengan niat mufaraqah, yang memisahkan diri dari salat berjamaah, atau menunggu imam untuk salam bersama imam, menunggu imam untuk salam dan mengikuti salamnya imam. Jadi ada 2 cara. Yang pertama, dia bertasyahud dan meneruskannya dengan niat mufaraqah, memisahkan diri dari salat jamaah dan salam terlebih dahulu, atau dia menunggu imam. Dan ini mungkin lebih aslam, lebih maslahat untuk salat berjamaah karena sedikit menimbulkan kegaduhan. Lalu beliau Syekh Al-Munajjid menukil dari fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an imamin qama ila khamisatin fasabbaha bihi falam yaltafit liqaulihim wa dhanna annahu lam yashu fa hal yaqumuna ma'ahu am la. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam yang berdiri ke rakaat kelima dan para makmum sudah bertasbih, tetapi imam tidak menoleh pada tasbihnya makmum ini, tidak terpengaruh oleh tasbihnya makmum. Ya, bukan karena dia tidak dengar, tetapi karena dia merasa masih berdiri untuk rakaat keempat. Jadi tidak dimaklumi. Manusia juga kadang lupa, kadang ingat. Jadi jangan terlalu disalahkan, karena memang manusia adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya keliru dan salah. Wa dhanna annahu lam yashu, dan si imam ini tidak merasa lupa apakah para makmum berdiri bersama imam atau tidak. Maka jawab Syekhul Islam, in qamu ma'ahu jahilina lam tubtilu salatuhum. Apabila makmum ikut berdiri bersama imam karena tidak tahu, maka sholatnya tidak batal. Maksudnya tidak tahu di sini ada 2 nanti. Tidak tahu hukum mengikuti imam yang menambah rakaat, atau tidak tahu imam sedang berdiri ke rakaat kelima. Ada 2 ihtimal. Lakin ma'al ilmi la yanbaghi lahum an yutabi'uhu. Tetapi apabila memang makmumnya tahu itu adalah berdiri untuk rakaat kelima, maka hendaknya tidak mengikutinya. Bal yantadhirunahu hatta yusallimu bihim. Akan tetapi hendaknya menunggu hingga salam bersama imam. Au yusallimu qablahu, atau salam sebelum imam. Jadi boleh dengan niat apa tadi? Mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Walintidhari ahsan, akan tetapi menunggu salamnya imam adalah lebih baik. Ya, karena apa tadi? Karena sedikit
lebih sedikit memungkinkan terjadinya kegaduhan di dalam masjid. Fatwa beliau disebutkan dalam Majmu' Fatawa jilid 23 halaman 53. Kemudian juga Syekh Al-Munajjid hafizallah menukil dari Fatwa Lajnah Daimah lil Ifta jilid 7 halaman 128. Di sini disimpulkan wa amal ma'mumul ladzi yatayaqqan annal imama zada rak'atan masalan fala yajuzu lahu an yutabi'ahu 'alaiha. Adapun makmum yang yakin bahwasanya imam menambah 1 rakaat, maka tidak boleh bagi makmum untuk mengikuti imam. Wa idza tabahu 'aliman biziyadah wa 'aliman bi annahu la tajuzul mutaba'ah batalat salatuhu. Jadi di sini ada 2. Bila makmum mengikuti imam, ya. Pertama, karena tahu bahwasanya imam menambah rakaat. Yang kedua, si makmum tahu bahwasanya hukumnya nggak boleh mengikuti imam, maka sholatnya batal. Tetapi apabila salah satunya saja, maka tidak batal. Ya alhamdulillah, berarti kemarin nggak perlu dikodok. Pertama apa? Tahu imam menambah rakaat. Yang kedua, dia tahu juga hukumnya tidak boleh mengikuti imam yang menambah rakaat. Tetapi sebaliknya, bila makmum tidak tahu kalau imam berdiri ya berarti ikut berdiri, maka sholatnya tidak batal. Sebagaimana sebagian ustadz mengatakan berdalilkan dengan hadis innamaju ilal imamu liyutamma bih. Hanyalah dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kondisinya berbeda antara ketika imam lupa tasyahud awal di rakaat kedua dan imam lupa pada saat tasyahud akhir. Jadi kondisinya dibedakan. Kalau di tasyahud awal maka makmum ikut, tetap ikut. Karena sebagai bentuk peneladanan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pernah terjadi pada diri Rasulullah. Dan itu sikap sahabat juga begitu demikian, langsung ikut berdiri. Saya lanjutkan dari fatwa lajnah. Amma man lam ya'lam annaha zaidatun fa innahu yutabi'uhu wa kadzalika man la ya'lam al-hukm fa salatuhu ada sahih. Adapun orang yang tidak tahu bahwa saya imam sedang menambah rakaat dan tidak tahu pula hukum mengikuti imam yang menambah rakaat, maka salatnya sah. Ya, ini yang murojaah yang saya bawakan tentang masalah yang kemarin diperbincangkan. Kita masuk ke materi. Kita masuk ke bab 20 dari Kitabus Shalah. Nggih. Pripun, Pak? Bila dia sudah tahu di luar sholat, maka diganti dengan sujud sahwi. Sebagaimana kondisi Rasulullah SAW yang ketika itu hampir tidak menerima ucapan dzul yadain ketika diingatkan apakah sholat engkau dikosor ataukah ada syariat baru ataukah karena lupa. Maka ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, dan Abu Bakar dan Umar senada atau sesuai dengan ucapan dzul yadain bahwasanya beliau hanya sholat 2 rakaat, maka beliau menambah 2 rakaat lagi dan sujud sahwi. Sehingga apa? Walaupun tadinya imam itu yakin ketika berdiri di rakaat kelima itu adalah dia berdiri untuk rakaat keempat, maka ketika setelah berbincang-bincang dengan para makmum bahwasanya itu adalah tambahan kelima, maka hendaknya imam sujud sahwi dan diikuti orang yang ikut serta berdiri. Adapun yang menunggu dengan tasyahud maka insya Allah tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Tuntas nggih, Pak? Nggih, saya izin minum dulu.
Nggih, Pak. Ragu semua. Kemudian setelah selesai sholat mengingatkan. Ya berarti kodenya persis seperti kasodul yadain yang mengingatkan Rasulullah setelah Rasulullah salam. Jadi tambah, hanya ditambah sholatnya, ditambah rakaat yang tertinggal. Kalau misalnya kelebihan ya cukup di sujud sahwi saja. Wallahu a'lam. Karena memang kondisinya sama-sama lagi mikir semua ya, mungkin lagi khusyuk. Ala kulli hal. Kita masuk pada bab ke-20 yang mana ini adalah kitab masuk dalam kategori kitabun jami'. Babul ibrad fi dhuhri min syiddatil har. Bab mendinginkan ya pada salat zuhur karena sebab yang sangat panas. Al hadis at-tasi' ba'dal mi'ah. Hadis ke-9 setelah 100 yaitu 109. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Ana Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah semoga Allah meridhainya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ishtaddal harru fa abridu 'anis salati fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Bila hari sangat panas, maka dinginkanlah oleh kalian dari sholat. Maksudnya tundalah pelaksanaannya sampai kondisi tidak terlalu panas. Karena kondisi yang sangat panas min fayhi jahannam. Ya. Min di sini nanti akan dijelaskan bukan termasuk lil litab'id, tapi lil jinsi. Sehingga maknanya bukan termasuk dari hembusan jahannam, tetapi semisal dengan hembusan jahannam. Kosakata asing dari hadis ini, abridu yuqalu abroda idza dakhala fi waqtil bardi. Abroda itu artinya bila masuk pada waktu dingin. Semisal anjada, maksudnya adalah dakhala najdan, yaitu masuk negeri Najd. Adhama adalah dakhala tihamatan, masuk kota Tihama. Tihama itu negeri Mekah. Jadi tundalah pelaksanaan sholat zuhur sampai sedikit dingin, itu maksudnya. Abri itu dinginkanlah. Min fayhi jahannam, yaitu mi intisyaru harriha, ya, tersebarnya panasnya, udaranya sangat panas. Wa ghalyaniha, dan titik didihnya sampai mencapai titik didih terpanas. Misal sebelum zuhur mungkin 33, ketika pas zuhur 34, lalu ditunggu tidak naik lagi, ternyata secara hitungan derajat mulai turun lagi, mungkin 33, 32 dan seterusnya. Wa min huna lil jinsi la litab'id, dan min di sini adalah menentukan jenisnya, bukan untuk menyatakan sebagiannya. Maksudnya apa? Panasnya matahari di saat siang hari, ya, di musim kemarau itu bukan termasuk dari hembusan jahanam secara langsung, tetapi semisal dengan panasnya api neraka. Semisal dikatakan oleh Al-Mizzi rahimahullah taala, wa huwa mithlu ma ruwiya an Aisyah bi isnadin jayyid, adalah semisal yang diriwayatkan dari Aisyah dengan sanad jayyid. Man arada an yasma'a khariral kausar falyaj'al isba'aihi fi udunaihi. Barang siapa ingin mendengar percikan air sungai Kausar, maka hendaknya meletakkan dua jarinya di telinganya, karena keresek gitu kan. Nah, di sini
Maksudnya man arada an yasma' misla khariril kausar. Siapa yang ingin mendengar semisal percikan air dari Sungai Kausar, bukan percikan airnya spesial kercek-kercek ketika telinga kita ditutup dengan dua jari kita. Itu. Al-Mizzi itu saya teringat ya bahwasanya beliau adalah mertuanya Ibnu Katsir. Al-Mizzi adalah mertuanya Ibnu Katsir, penulis kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Makna global dari hadis ini, Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ruh salat dan inti dari salat adalah kekhusyuan dan ihdarul qalbi fiha, menghadirkan hati di dalam salat. Lidza nadaba lil musalli an yadkhula fiha wa qad faragha min al a'mali syaghilah anha. Disukai bagi orang yang salat untuk memasuki salat dan dia sudah selesai dari berbagai kesibukannya, dari kegiatan yang menyibukkannya. Wa amilal wasailal mu'ina 'ala al-istihdari fiha, dan mengerjakan hal-hal yang dapat mengantarkannya atau dapat membantunya agar bisa khusyuk, ya, menghadirkan hatinya. Walidzalika faddala syari'u an yuakhkhira salata adh-dhuhri 'inda ishtidadil harri ila waqtil bardi. Oleh karena itu syariat mengutamakan agar kita mengakhirkan salat zuhur ketika sedang terjadi panas, sangat panas, sampai berada pada waktu yang lebih dingin. Tentunya bukan menjelang waktu asar, bukan ya, tetapi mungkin sekitar 15-an menit dari masuk waktunya. Li'anna yushghiluhul harru wal ghammu 'anil khusyuk, sehingga seseorang tidak tersibukkan oleh panas dan teriknya matahari. Ma'ama fi dzalika min at-tasjili wat taysiri fa haqqil alladziina yakhrujuna yu'addunaha fil masajid tahta wahajil syamsi. Hal itu adalah sebagai bentuk kemudahan dan keringanan dari syariat bagi orang yang wajib untuk hadir, ya, keluar untuk menunaikan sholat zuhur di masjid-masjid ketika matahari sangat terik, di bawah terik matahari. Oleh karena makna ini, ya, lihadzal ma'anil jalilah, oleh makna yang indah ini, syara'a ta'khira hadhihi sholati an awwali waqtiha. Bahwasanya syariat mensyariatkan untuk mengakhirkan salat zuhur dari awal waktunya. Wa shara hadzal hadisu mukhassasan lil ahadisil waridah fi fadli awwalil waqt. Oleh karena itu, jadilah hadis ini sebagai takhsis, pengkhusus dari hadis-hadis lain yang menyatakan diutamakannya sholat di awal waktu. Begitupun tentang diakhirkannya sholat isya sampai akhir waktunya, yaitu setengah malam. Beberapa faedah dari hadis ini, yang pertama lah istihbabu ta'khiri sholatil zuhri fi syiddatil har. Disukainya mengakhirkan salat zuhur ketika panas sangat menyengat. Ila an yabrudal waqtu wa tankasirul hararah, sampai waktu yang lebih dingin dan panasnya sudah mereda. Ulama mengatakan laisa lil ibradi fi syariah tahdid, bahwasanya menunggu waktu dinginnya sangat panas itu tidak ada batasan tertentu. Adapun Al-Imam As-San'ani mengatakan anal aqraba istidlali ala bayani miqdariha ma akhraj asy-syaikhan. Hal yang paling mendekati kebenaran dalam pengambilan dalil tentang penjelasan ukuran
Kapan waktu dinginnya? Waktu zuhur adalah sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar, ya, dari hadis Abu Dzar. Abu Dzar, nama beliau diperselisihkan, tetapi yang paling masyhur adalah Jundub ibni Junadah. Jundub ibnu Junadah. Tetapi ini adalah nama beliau yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan Barir ibni Junadah, ada yang mengatakan Barir ibni Jundub, dan seterusnya. Kata beliau, kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aradal muadzin an yu'adzin lidzuhur. Maka seorang muadzin ingin melakukan adzan untuk salat zuhur. Maka kata Nabi, abrid, dinginkanlah, maksudnya tundalah. Summa arada an yu'adzin faqala lahu abrid. Lalu setelah berhenti beberapa saat, muadzin tersebut minta izin kembali untuk adzan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menyuruhnya untuk menundanya. Hatta ra'ayna fayattulul, fahuwa yurshidu ila qadril ibrad, wa anahu dhuhurul fai' lil jidrani wa nahwiha. Sampai ketika kami melihat bayangannya, fayattulul itu, fai itu ma ba'da zawali minadh-dhil, jadi ada sedikit bayangan. Adapun tulul adalah jamak dari tal, kullu majtama'a 'alal ardi min turabin au ramlin. Tal adalah sejenis gundukan tanah, baik itu dari tanah ataupun batu, yang secara umum itu apabila dilihat itu tidak menggunduk tinggi, ya. Walibuha munbatihah wairu syakhisah, yang apabila matahari masih tepat di atasnya tentu tidak ada bayangannya sampai matahari mengarah ke arah barat sehingga gundukan tersebut mulai menimbulkan bayangan. Nah, pada saat itulah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengizinkan muadzin tersebut untuk adzan zuhur. Faedah kedua, annal hikmata fi dzalika huwa talabu rahatin lil musalli. Hikmah dari diundurnya atau ditundanya waktu zuhur adalah mencari kenyamanan bagi orang yang sholat. Liyakuna ahdara liqalbihi, ya, agar hatinya siap untuk melakukan sholat. Misalnya pada saat panas-panasnya masih ngantuk, ya, mungkin bisa ditunda, ya, pada rebahan sebentar, biar ketika mungkin 12:30 sudah segar kembali, maka baru ditegakkan iqamat. Wa ba'du lahu anil qalaq, dan jauh darinya dari sikap risau, ya, karena mungkin kalau pada zaman dahulu kan sholatnya apa, masjid itu tidak ada atapnya, sehingga ketika sujud itu langsung menempel di atas pasir atau ada yang menempel di atas batu yang panas sekali. Berbeda dengan kita sekarang, paling cuma sumuk doang, ya, sumuk saja, nggak terasa panas lantainya. Apalagi sudah disertai kipas yang sangat banyak, sebagian masjid ada yang memakai AC, yang Masya Allah. Sehingga ilah ini tentunya tidak berlaku di masjid kita. Yang ketiga, annal hukma yaduru ma'a illatihi. Nah ini. Famata wajadal harmu fi baladin wujidat fadilatut takhir. Bahwasanya hukum itu berkisar seputar ilahnya, yaitu alasannya. Apabila alasan ini ada pada zaman kita, karena panas sangat menyengat, maka boleh diakhirkan. Tetapi apabila alasan panasnya itu tidak ada, maka kembali ke hukum semula. Kapan saja ketika waktu zuhur telah masuk, maka tidak boleh ditunda-tunda sampai terlalu lama. Wa amal biladul baridah falifaqtiha hadhil illati la istahabbu ta'khirus salati fiha. Adapun daerah yang tidak terlalu panas, maka karena alasan ini tidak ada, maka tidak disukai, tidak disunahkan untuk mengakhirkan salat zuhur.
Faedah keempat, dhahirul hadisi wal mafhumu minal hikmah fi hadha ta'khir annal hukmu 'amun fi haqqi man yu'addi sholata jama'atan fil masjid wa man yu'addiha munfaridan fil baiti. Ya. Dhahir hadis ini bahwasanya hikmah ditundanya salat karena menghindari panas, maka hukumnya berlaku umum. Apakah orang yang salatnya itu berjamaah di masjid atau orang yang melaksanakan salatnya sendirian di rumah, terutama bagi para ibu-ibu apabila memang mendapati panas yang sama, maka boleh dia menunda salatnya. Li'annahum yashtarikuna fi husulil qalaq fil harri, ya, karena ada kesamaan alasan, yaitu apa? Terganggunya sujud ketika dahi kita menempel di tanah, ya, mungkin terlalu panas. Faedah kelima, annahu yushra'u lil musalli an yu'addil as-salata ba'idan an kulli syailin anha wa mulhin fiha. Disyariatkan bagi orang yang salat, ya, bagi yang sedang menunaikan salat, jauh dari segala hal yang dapat menyibukkannya, ya, terutama bagi apa yang sholat di rumah, ya, bagi ibu-ibu jangan sholat di samping TV, mungkin TV-nya dimatikan dulu karena akan terganggu dengan suara-suara iklan mungkin dan segala hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Apa contohnya, Pak Hafid? Suara anak-anak mungkin, ya, yang lari-larian mungkin, ya, semisal itu yang bisa memalingkan atau mengacaukan pikiran kita. Faidah disebutkan dari syekhnya Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul bin Abdul Rahman, yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, tentang hadis ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa la munafata baina hadza wa bainal asbabil mahsusah. Tidak ada pertentangan antara ini dengan sebab-sebab yang bisa dirasakan, yang bisa diindrawi. Fa innaha kullaha min asbabil hari wal bard, karena semuanya adalah sebab-sebab panas dan dingin, sebagaimana dalam gerhana dan selainnya, fil kusufi wa ghairiha. Fa yanbaghi lil insani an yasbuta al asbab al ghaibiyah allati dzakaraha syari'. Maka hendaknya seseorang itu memperhatikan sebab-sebab ghaib yang disebutkan oleh syariat, wa yu'minu biha, dan mengimaninya. Semisal yang terjadi dalam gerhana, yang mana kalau secara indrawi kita tidak merasakan apapun mungkin, tetapi ada hal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya adalah taglid, sebagai bentuk penakut-nakutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bertaubat, memohon ampun, sehingga kita mengimaninya, bukan justru mengambil momen-momen terjadinya gerhana dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, misal memutu-mutu gitu kan. Toh kalau misalnya sudah sholat nggak masalah, tetapi jangan sampai melalaikan kegiatan-kegiatan tersebut dari yang disyariatkan oleh Islam, semisal sholat. Begitupun yang tadi disebutkan dalam hadis ini, yaitu fa inna syiddatal hari min fayhi jahannam, bahwasanya panas yang sangat menyengat adalah seperti hembusan jahanam, sehingga kita hendaknya teringat dengan hadis ini, sehingga kita mengimani adanya jahanam, sehingga kita bisa menghindar dari berbagai perkara-perkara yang diharamkan oleh Islam. Wa yasbutul asbabal musyahada al mahsusa, dan memperhatikan sebab-sebab yang dapat disaksikan oleh panca indera. Faman kadziba ahadahuma faqad akhta, dan siapa yang mendustakan salah satunya, ya, semisal sebab-sebab ghaibiyah, maka dia telah keliru. Kita masuk kepada hadis kedua, hadis ke-110. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya,
Qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Dahulu kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sangat menyengat ya, pada saat sangat panas. Fa idza lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu minal ardi basata saubahu. Apabila salah seorang dari kami tidak mampu ya, meletakkan dahinya di tanah, maka dia menghamparkan kainnya. Fasajada alaihi, dan dia sujud di atasnya. Manapun dari hadis ini, bahwasanya sebagaimana kebiasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salat bersama para sahabat beliau adalah beliau salat ketika hari-hari sangat panas. Nah, walaupun ditunda beberapa menit, beberapa saat dari panas cuacanya, tetapi panas yang ada di tanah itu tentu akan lambat hilangnya. Ya, sebagaimana kita mungkin merasakan ketika tembok terkena sengatan matahari, sudah jam 5 sore pun merasa masih panas, gitu kan, masih hangat gitu kalau kita pegang. Mimma yahmilul musallina ala annahum idza lam yastati'u an yumakkinu jabahahum fil ardi basatu siyabahum. Yang mendorong orang-orang yang sholat pada masa Rasulullah, bila mereka tidak mampu menahan panasnya tanah pada dahi mereka, maka mereka menghamparkan kain-kain mereka dan sujud di atasnya. Litaqihim harral ardu, agar melindungi mereka dari panasnya tanah. Faidah dari hadis ini, anna waqta salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi adzuhra fi ayyamil hari huwa ba'da inkisari hararati syams. Bahasanya waktu salatnya Nabi dengan para sahabat pada waktu zuhur adalah setelah redanya panas matahari, bukan redana panas tanah yang terkena sengatan matahari. Wa baqa'u asariha fil ardi. Adapun pengaruh dari sengatan panas matahari di tanah itu tetap, sebagaimana kita merasakan yang tembok-tembok rumah kita terkena sengatan panas matahari masih terasa panas. Yang kedua, jawazu as-sujud ala ha'ilin min saubin wa ghairihi indal haja ilaihi min har. Boleh sujud di atas ya ha'il. Ha'il itu apa namanya? Semacam kain ya. Penghalang antara dahi kita dengan tempat sujud, baik dari kain atau sajadah, agar terlindungi dari panas, wabardin, dan dari dingin, wasyaukin, dan dari duri barangkali ada, dan selainnya. Sebagian ulama memerincikan fi sujudi alal ha'il in kana munfasilan alal musalli kas-sajada wa nahwiha jaza walau bila hajah. Rinciannya adalah apabila kain tersebut terpisah dari orang yang sholat, ya, kainnya itu tidak dipakai, maka boleh walaupun tidak ada hajat. Bila karoha, dan tidak makruh. Wa in kana muttasilan bil musalli ka tarafi saubihi fayukrah illa al hajat. Namun apabila kain tersebut terpakai oleh dirinya, semisal imamahnya, kemudian mungkin ujung bajunya, ujung ridaknya, maka makruh bila tidak ada hajat. Tetapi apabila memang sangat diperlukan, maka boleh digunakan. Ya, sudah masuk waktu isya, Pak? Oke, kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal jamaah Masjid Muhammad Ramadan, azani Allah wa iyyakum, kita kembali lanjutkan kajian kita. Disebutkan di sini bahwasanya hadis kedua dan pertama seakan-akan ada pertentangan. Maka bentuk jamaknya yang dimaksudkan untuk mendinginkan sholat adalah dengan mendinginkan dari panasnya matahari, ya. Annahum kanu yubriduna bis sholati walakin hararatul ardi baqiyatun. Jadi bukan maksudnya mendinginkan menunggu dinginnya tanah, ya, bukan. Karena kalau menunggu dinginnya tanah mungkin habis asar pun masih panas. Itu bukan maksud dari hadis pertama yang dimaksudkan. Di ana barduha bita'akhuri fi syiddatil hari kasiran, karena akan memakan waktu yang sangat banyak bila menunggu dinginnya tanah. Maka yang dimaksud dari hadis pertama adalah menunggu dinginnya cuaca udaranya, ya. Sehingga tadi disebutkan apa? Bahwasanya tanah gundukan sampai terlihat bayangannya, dan itu ada yang menyebutkan bayangannya sudah sepanjang dirok, ya, sepanjang hasta kita. Ada yang mengatakan rubuh mintulihi, seperempat dari panjangnya, tingginya. Ada yang mengatakan
sulus, ya, sepertiganya, ada yang mengatakan setengahnya. Tentunya jangan sampai panjang bayangannya sudah sepanjang bendanya. Ya. Misalnya tinggi bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter, maka itu sudah masuk waktu asar. Jadi maksimal adalah setengah dari bayangan tersebut. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya, bab baru, bab qada'us shalah al-faita wa ta'jiluha. Al-hadisul hadi asyara ba'dal mi'ah. Hadis ke-111. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha idza illa dzalik. Bila seseorang lupa dari salatnya, yaitu salat yang wajib, maka hendaknya ia salat ketika mengingatnya. Tidak ada kafarat selain mengerjakannya. Kafarat di sini adalah tebusan. Lalu Rasulullah membacakan ayat wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam lafaz Muslim, man nasiya sholatan aw nama anha fakafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Barang siapa lupa dari salat atau tertidur, maka kafaratnya adalah dia salat ketika dia ingat. Hadis riwayat Muslim. Namun dari hadis ini disebutkan bahwanya salat itu memiliki waktu yang dibatasi, fi awalihi wa akhirihi, baik awal masuk waktu awal masuknya dan selesainya. La yajuzu taqdimu salati qabla, tidak boleh mengerjakan salat sebelum masuk waktunya. Kama la yajuzu ta'khiruha anhu fi haqqil amid, sebagaimana tidak boleh mengakhirkan pengerjaannya dari batasan akhirnya. Semisal waktu akhir salat asar adalah terbenamnya matahari, lalu dia kerjakan setelah terbenam matahari secara sengaja, maka ini pun tidak boleh. Fa idza nama anis shalah aw nasiyaha hatta kharaja waqtuha faqad saqata anhu al-ismu li udrihi. Apabila seseorang tidur dari mengerjakan salat atau lupa sehingga waktunya sudah keluar, maka dosa darinya adalah gugur bila dia meninggalkan salat tersebut karena apa? Tertidur ataupun lupa. Wa alaihi an yubadira ila qada'iha 'inda dzikrihi laha. Maka wajib baginya untuk segera menunaikan qada salat tersebut. Loh, dulu kan pernah disebut apa? Tidak ada qada salat. Di hadis apa itu? Aisyah. Maka tidak ada qadanya, maksudnya adalah ketika dia meninggalkan secara sengaja. Adapun bila dia meninggalkan tidak sengaja, lupa atau karena tertidur, maka tetap ada qada. Wala yajuzu ta'khiruha, dan tidak boleh mengakhirkan qadanya. Fa inna kafarata ma waqa'alaha minat ta'khiri al-mubadaratu fi qada'iha. Karena tebusan bagi orang yang tertinggal dari sholat, maka dengan bersegera menunaikan qadanya. Oleh karena itu Nabi SAW membacakan ayat wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ya, bentuk mengingat Allah adalah dengan sholat. Tidak sebagaimana sebagian orang yang mengatakan sholatnya cukup dengan eling. Ya, kalau sudah ingat Allah sudah dianggap sholat. Ya, itu keliru. Ya, bacaan Nabi SAW ya, pada ayat ini, ingda dzikri hadzal hukum yufidu annal murada min ma'naha an tuqama salatu ingda tadakkuriha. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berfaedah bahwasanya ditegakkannya salat adalah ketika dia ingat.
Pertama apa? Makna awalnya adalah tegakkanlah salat untuk mengingatku. Di antara kandungan ayat tersebut adalah tegakkan salat ketika kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala belum salat. Kita masuk pada perbedaan ulama tentang kandungan dari ayat tadi hadis ini. Apakah wajib bersegera menunaikan sholat ketika mengingatnya ataukah boleh diakhirkan? Jumhur ulama mengatakan wajib bersegera. Di antara mereka adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Ahmad, dan para pengikut mereka. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan tidak wajib bersegera, tetapi hanya sunnah istihbab. Jadi jangan harus ini ya memperhatikan lafaz-lafaz wujub dan istihbab. Kalau wujub berarti apa? Kalau diakhirkan dosa. Kalau istihbab maka orang yang mengakhirkan dia hanya terluput dari keutamaan, tidak sampai jatuh pada dosa. Kata Imam Syafi'i, istihbabu qadaiha 'alal faur, hanya disunahkan untuk bersegera, wa yajuzu ta'khiruha, dan boleh untuk diakhirkan. Alasannya kenapa? Beliau rahimahullah taala beralasan dengan terjadinya satu kasus pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau dan para sahabatnya tertidur dari sholat subuh. Lam yusalluha fil makanil ladzi namu fihi, yang mana beliau dan para sahabatnya tidak langsung melaksanakan sholat ketika terbangun dari tidur mereka, tetapi beliau menyuruh para sahabat untuk melanjutkan perjalanan sebentar dan baru sholat. Nah, kata beliau, walau kanal qada'u wajiban al-faur la salluhu fi makanihim. Ini istidlal mereka, istidlal Al-Imam Syafi'i dan para pengikutnya, bahwasanya andaikan qada itu adalah wajib segera ditunaikan, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mengqadha sholat subuh di tempat tersebut, tidak melanjutkan perjalanannya. Adapun jumhur ulama membantah atau menjawab istidlal Imam Syafi'i ini dengan hadis ini. Hadis apa? Fa kafaratuha sholatuha idza dzakaraha. Fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia salat ketika dia ingat. Wa ajabu an istidlal Syafi'i bi annahu laysa ma'nal fawriyah adamu ta'khiri qalilan. Mereka menjawab, jumhur ulama, ya mayoritas ulama menjawab istidlal Imam Syafi'i bahwasanya makna fauriyah yaitu bersegera itu bukan berarti tidak boleh menundanya sebentar. Boleh ditunda sebentar apabila ada tujuan maslahat tertentu. Mungkin ada ihtimal pada saat itu, pada saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak langsung sholat di subuh di tempat tersebut. Barangkali di sana tidak ada air untuk berwudu, ataukah tempat tersebut ada najisnya dan seterusnya. Ada ihtimal-ihtimal yang bisa diterima oleh logika. Misalnya allati tuqmilu sholata wa tuzakkiha. Hal-hal yang bisa menyempurnakan salat dan menyucikannya. Fa innahu yajuzu ta'khiru al-yasiru litintiril jamaah. Maka boleh sedikit ditunda karena menunggu jamaah. Ya, apabila segera ditunaikan mungkin ada jamaah yang masih mengambil wudhu, ada yang mungkin mandi janabah, ya, atau taksiruha, ya, atau memperbanyak jamaah dan lain sebagainya, yang mana boleh ditunda sebentar tetapi tidak boleh ditunda dalam waktu lama. Wa qad atala fi hadza Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala fi kitabis shalah, bahwasanya Ibnu Qayyim telah membahas hal ini secara panjang lebar. Wa fanadar ra'yal qail ya bi jawazi ta'khir. Beliau membantah yaitu pendapat kedua yang mana membolehkan untuk diakhirkan. Tapi tadi boleh diakhirkan sebentar. Bukan berarti secara mutlak tidak boleh diakhirkan sama sekali. Ini masalah pertama.
Yang kedua, waqtalafu fi tarikiha amdan hatta kharaja waqti hal yaqdiha aula. Bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, apakah tetap wajib mengqadha'nya ataukah tidak? Ini sudah terdahulu pembahasannya pada hadis Aisyah, yang mana ketika beliau ditanya bahwasanya kami diperintahkan untuk mengqadha puasa tetapi tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Maka Aisyah justru balik bertanya, ahariyatin anti, apakah engkau adalah wanita khawarij? Tapi jawab wanita tersebut, tidak, aku hanya sekedar bertanya. Artinya apa? Di sini ada keterkaitan ketika ada orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, apakah dia masih wajib mengqadha sholat ataukah tidak? Maka di sini akan diringkaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam dari apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau As-Shalah. Kata beliau, qad ittafaqal ulama'u ala husulil ismi al-'azim alladhi yulhiqu man akharaha li ghairi udhrin hatta kharaja waqtiha. Ulama bersepakat bahwasanya orang yang mengakhirkan salat sehingga keluar dari waktunya, maka dia memperoleh dosa yang besar. Naudzubillah. Walakin dzabal a'immatul arba'ah ila wujubil qada'i alaihi ma istihqaqihi luqubah illa an ya'fu Allahu anhu. Tetapi para imam yang 4 berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja masih wajib mengqadha'nya, walaupun dia tetap mendapatkan hukuman kecuali Allah Ta'ala mengampuninya. Sekelompok dari salaf dan khalaf mengatakan man ta'ammada ta'khiras salati an waqtiha min ghairi udhrin fala sabila lahu ila qadha'iha abadan. Ini pendapat kedua. Yang pertama apa tadi? Tetap wajib qadha. Ini pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat kedua adalah barang siapa yang menyengaja mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya, tidak ada qadha baginya selama-lamanya. Wala yaqbalu minhu, dan bahkan tidak diterima. Subhanallah. Walaihi an yatuba taubatan nasuha, tetapi wajib baginya apa? Taubat nasuha. Fayuksiru minal istighfar, dan memperbanyak minta ampun kepada Allah. Wa nawafilas sholawat, dan menggantinya dengan amal-amal soleh berupa sholat-sholat sunnah. Istadala mujibus al-qadha bi annahu idza kana al-qadha wajiban 'alan nasi wan na'im wa huma ma'dhuran fa ijabuhu 'ala ghairil ma'dzur al-'asi min babin aula. Pendapat ulama yang mengatakan tetap wajib qadha, bahwasanya orang yang tertidur, orang yang lupa juga wajib diqadha, apalagi orang yang menyengaja meninggalkannya. Maka ini adalah min babil aula, tentu lebih utama untuk mengqadha'nya. Ini alasan mereka. Itu qiyas aulawiyah. Lalu alasan lain adalah kasus Nabi SAW salat asar setelah maghrib ketika ditahan oleh pasukan sekutu di perang Khandaq. Wa ma'lumun annahum kanu ghairu na'imin wala sahin, dan diketahui bahwasanya para sahabat dan Rasulullah saat itu tidak tertidur, tidak pula lupa. Tetapi alasannya apa? Terpaksa menghadapi musuh sehingga keluar dari waktu asar. Maka ini pun menjadi alasan kelompok ulama yang mengatakan tetap wajib qadha. Dan ini didukung oleh Ibnu Abdul Bar, salah satu ulama fikih. Adapun ulama-ulama yang mengatakan tidak ada qadha bagi orang yang menyengaja mengakhirkan sholat, bahkan meninggalkannya tidak diakhirkan, adalah kelompok Zahiriyah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Dan Ibnu Qayyim membahasnya secara panjang lebar dengan berbagai dalilnya yang panjang, waradda hujajal mukhalifin, dan beliau membantah
pihak pertama yang mengatakan tetap wajib qadha. Nah, ini penjelasannya. Mungkin ini adalah kecenderungan Syekh Abdullah Al-Bassam yang lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penjelasannya begini. Al-mafhum min hadzal hadis fa inna mantuqahu wujubal qadha ala an-naim wan nas. Bahwasanya mantuk hadis adalah wajib qadha bagi orang yang tertidur dan lupa. Dan mafhumnya annahu la yajibu ala ghairihima. Mafhumnya bahwasanya qadha itu tidak wajib bagi selain orang yang tidur dan lupa, atau wa ma ustukriha alaihi, ataupun yang terpaksa mengundurkannya. Ini istidlal dari pihak yang tidak mengatakan tidak boleh atau tidak ada qadha, bahkan tidak diterima. Wa anna awamirash syar' ala qismain, bahwasanya perintah-perintah syariat ada dua. Yang pertama mutlak, yang kedua muaqqatah. Yang pertama mutlak, tidak dibatasi tempat dan waktu, dan yang kedua adalah yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Semisal Jumatan, tentu tidak boleh dikerjakan di waktu Sabtu atau diqadha di waktu Ahad, ya. Kemudian wukuf di Arafah, tentunya tidak bisa dilakukan di Magelang mungkin karena lupa dan seterusnya. Famithlu hadzal ibadat la tuqbalu illa fi awqatiha wa minha salatul muakhkharah an waqtiha bila udrin. Hal semisal adalah salat yang diundur dari waktunya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu, barang siapa mendapati satu rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Maka seandainya dia melaksanakannya setelah terbenamnya matahari, itu dianggap sebagai hal yang benar, ya, sahih mutlaqan lakana mudrikan, maka dia pasti mendapatkan sholat asar. Tetapi ternyata tidak. Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang mendapatkan sholat asar ketika mendapatkan satu rakaat sedangkan matahari belum tenggelam atau terbenam. Sawaun adraka raka'atan aw aqall min raka'atin. Aw aqall min raka'atin. Sama saja apakah dia mendapatkan satu rakaat atau kurang dari satu rakaat. Bahkan tidak mendapati sesuatu pun. Dan orang yang berperang tetap diperintahkan untuk sholat pada gentingnya peperangan. Kullu dzalika hirsan ala fi'liha fi waqtiha. Maka ini adalah sebagai bentuk motivasi agar mengerjakan sholat pada waktunya. Seandainya ada keringanan untuk mengakhirkan sholat walaupun pada saat perperangan, tentu para sahabat akan mengakhirkan sholat dan akan menunaikan sesuai dengan syaratnya, dengan berdiri menghadap kiblat. Sedangkan orang yang sholat dengan khauf kan sholat dengan menghadap kemana saja, mewaspadai datangnya musuh, sehingga apa? Rukun semisal berdiri menghadap kiblat tidak dilaksanakan saat itu. Allati la yumkinul qiyamu biha ma'al qiyamil qital, karena tidak mungkin dilaksanakan dengan berdiri bersama dengan terjadinya peperangan. Mimma dalla ala taqdimil waqti ala jami'i ma yajibu lis-shalah. Menunjukkan bahwasanya didahulukannya waktu atas seluruh hal-hal yang wajib di dalam sholat. Semisal tadi apa? Berdiri menghadap kiblat. Kemudian apa lagi? Semisal rukuk dan sujud sebagaimana mestinya. Tetapi hal itu dimaafkan ketika terjadi peperangan dengan mengutamakan penunaian penunaian sholat sesuai waktunya. Wa amma adamu qabuli qadha'iha, adapun tidak diterimanya orang yang mengqadha'nya dari orang yang melalaikan waktunya sehingga waktunya keluar dari waktunya, falaisa li'annahu akhafu minal ma'dhurin, karena apa? Dia tidak diterima karena
alasannya lebih ringan dari orang yang sedang tertimpa peperangan. Orang yang tertimpa peperangan saja tetap diwajibkan sholat sesuai waktunya. Adapun orang yang mendapatkan alasan yang ma'dzur, laisa alaihim la'imah, mereka tidak mendapatkan celaan. Wa inna malam tuqbal minhu uqubatan lahu, adapun orang yang mengakhirkan sholat karena tidak memiliki alasan yang syar'i, tidak diterima darinya sholat karena sebagai bentuk hukuman, wa taghlidan alaihi, dan bentuk peringatan terhadapnya agar tidak mengulangi hal tersebut kembali. Jadi ini sudah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim secara panjang lebar. Bagi kita yang ingin melihat uraiannya, rinciannya, maka bisa dilihat di Kitabus Shalah karya beliau. Adapun ucapan atau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang tema ini, beliau mengatakan di kitab Al-Ikhtiyarat, wa tariku sholatu amdan la yushra'u lahu qada'uha. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tidak disyariatkan untuk mengqadanya. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah bila dikerjakan. Bal yaksuru minat tatawwu, bentuknya adalah selain taubat nasuha, dia hendaknya memperbanyak sholat sunnah. Wa huwa qaulu ta'ifatun minas salaf ka Abi Abdurrahman sahibis Syafi'i. Dan ini adalah pendapatnya sekelompok ulama salaf semisal Abu Abdurrahman, muridnya Al-Imam Syafi'i. Wa Dawud wa atba'uhu. Dawud di sini adalah Dawud Al-Zahiri, bukan Dawud As-Sijistani. Wa laysa fil adillati ma yukhalifu hadza, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada dalil yang menyelisihinya. Bal yuwafiquhu, dan bahkan selaras dengannya. Wa qad mala ila hadza al-qauli Syekhul Islam Siddiq Hasan Khan fi kitabihi Ar-Rawdatun Nadiyah. Bahkan Al-Imam Siddiq Hasan Khan pun selaras dengan pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faedah dari hadis ini, yang pertama adalah wujub qadha'i sholati 'alan nasi wa naim inda dzikriha. Wajib mengqadha salat bagi orang yang lupa dan tertidur, semisal dari salat subuh sampai bangun setelah melewati waktu syuruknya, maka dia tetap wajib qadha ketika sudah ingat. Yang kedua, wujubul mubadarah ila fi'liha. Wajib untuk bersegera untuk melaksanakannya. Karena mengakhirkannya setelah dia teringat adalah bentuk pelalaiannya, bentuk tafrid, peremehan. Yang ketiga, adamul ismi ala man akharaha li udrin min nahwi nisyani wa naumin. Tidak berdosa bagi orang yang mengakhirkannya karena ada udzur. Ya, semisal dengan orang yang lupa atau karena tertidur, semisal kasus diundurnya sholat asar ketika terjadi peperangan Khandaq di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan catatan dia tidak meremehkannya, tidak meremehkan penunaiannya setelah dia ingat. Adapun orang yang masih tetap tidur setelah masuk waktunya, atau tahu bahwasanya dia suka lupa, lalu tidak pasang alarm, ya, maka ini tidak menjadikan sebab untuk apa? Untuk tidak bangun. Ya. Ketika dia memang punya alasan-alasan tersebut, maka hendaknya dia tidak menjadi alasan untuk mengundur-undur sholat. Semisal dia masih ngantuk setelah dengar adzan, itu bukan menjadi alasan. Dan kafarah dimaksudkan di sini laisat andam bin urtukiba. Bahwasanya tebusan di sini bukan maksudnya tebusan dari dosa yang dilanggar. Maknanya adalah kafarah adalah annahu la yujzi'u an tarkiha fi'lu ghairiha. Itu kafarat atau tebusan yang tidak menjadikannya berkonsekuensi bila ditinggalkan, harus ditebus dengan semisal memberi makan orang miskin atau memberikan budak, tetapi hanya mengerjakan apa yang dia tinggalkan. Wallahu ta'ala alam.
Nah, ini saja yang bisa kita bawakan. Barangkali ada pertanyaan yang tadi ada diskusi antara Pak Katori dengan Mas Rian. Barangkali ada mau ditanyakan. Sebelum kita tutup, ya saya persilakan. Atau mungkin tadi diskusinya di luar tema. Aduh. Ghairul laik. Ghairul laik. Tidak ada pertanyaan? Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.